Jam 4. Oke, kembali lagi bersama kami, kelompok Kihui dari IFITB. Pada video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai updatean revisi high fidelity kami. Ini anggota tim kami, ada saya sendiri, Arthur Edgar Rinanto, ada Felicia Gillian, ada Putri Nadia, dan ada Kevin Rizky. Secara garis besar, ada 6 hal yang ingin kami sampaikan pada video kami kali ini. Yang pertama, scope application kami, konseptual model, lalu ada metafor yang digunakan, dan update high fidelity. Lalu yang terakhir ada evaluasi yang kedua dari high fidelity kami. Yang pertama, application scope. Tujuan dari aplikasi ini untuk membantu pengguna dalam hal berpergian ke tempat umum di masa pandemi COVID-19 agar lebih terjamin keamanannya. Lalu penggunanya ditunjukkan untuk ke masyarakat umum yang sering berpergian ke tempat umum. Next. Lalu secara fungsionalitas, aplikasi mampu menampilkan beberapa tempat umum, aplikasi mampu melakukan prediksi keramaian, aplikasi juga mampu memberitahu pengguna banyaknya jumlah pengunjung di suatu tempat umum saat ini, dan aplikasi mampu menyediakan wadah dan sarana bagi pengguna untuk melaporkan segala kejadian. Nah, ada beberapa batasan, yaitu aplikasi hanya dapat berjalan secara mobile yang berbasiskan Android dan iOS, dan aplikasi memiliki fitur live report, sehingga perlu dijalankan dengan adanya koneksi internet. Lalu ada beberapa konsep. Yang pertama, konsep login dan sign up, ada konsep pencarian tempat umum, ada konsep prediksi keramaian, dan ada konsep report atau melakukan pelaporan, serta konsep mendeteksi keramaian. Lalu metafor yang kami gunakan adalah aplikasi Zomato, yaitu aplikasi berupa pencarian restoran beserta detail informasinya. Metafor ini mirip dengan Amongkrot karena Amongkrot juga mencari seluruh tempat umum beserta detail informasi mengenai keramaian tempat tersebut. Oke, selanjutnya akan diberikan demo aplikasi dari desain aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama ini ada fitur login dan sign up. Pada fitur ini, pengguna akan memasukkan email address dan juga password, lalu melakukan sign in, ataupun bisa juga melakukan sign up jika belum memiliki akun. Lalu dari fitur login dan sign up tadi, UX goal yang ingin dicapai adalah engaging, dan usability goal yang ingin dicapai adalah efficient to use. Kemudian, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pencarian. Di sini pengguna bisa melakukan pencarian tempat umum ataupun lokasi dengan menggunakan pengetikan alamat secara manual ataupun menggunakan voice command ataupun menggunakan map. Kemudian di sini itu UX goal yang ingin dicapai enjoyable, dan juga usability goal yang ingin dicapai adalah have good utility. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Arthur, fitur selanjutnya. Selanjutnya adalah fitur pendeteksi keramaian. Jadi jika pengguna dari main menu lalu memilih suatu tempat, maka pengguna akan memasuki fitur pendeteksi keramaian pertama. Nah, pada fitur ini usability goal yang ingin dituju adalah effective to use, dan user experience goal-nya adalah helpful. Lalu selain itu di halaman ini user diharapkan mampu melihat informasi-informasi yang berada pada tempat tersebut. Contohnya di sini ada nama tempatnya, alamat tempat tersebut, lalu informasi mengenai tempat tersebut buka jam berapa, dan estimasi jumlah pengunjung yang ada saat itu. Selain itu ada health protocol dan juga rekomendasi hal-hal yang perlu dibawa sebelum berkunjung ke tempat tersebut. Selain itu, jika pengguna merasa map-nya terlalu besar atau mengganggu, pengguna bisa mengecilkan map tersebut untuk melihat informasi lebih jelas. Selanjutnya adalah fitur report yang akan dijelaskan oleh Nadia. Fitur report ini berfungsi untuk mereport hal-hal yang terjadi pada muka umum, di mall ataupun di muka umum. Nah, fitur report ini terdapat daftar riwayat report yang menampilkan daftar riwayat report, kemudian sama seperti fitur sebelumnya yang dapat meng-hide map jika terasa mengganggu. Kemudian jika report ini dipencet, maka akan menampilkan oke untuk konfirmasi. Dan kemudian bisa dilihat daftar riwayat reportnya. Selanjutnya ada fitur pendeteksi prediksi keramaian yang akan dijelaskan oleh Kevin.
Ini adalah fitur prediksi keramaian. Di fitur ini, pengguna dapat menampilkan statistik prediksi keramaian di satu tempat umum tertentu. Di satu tempat umum tertentu tersebut, pengguna dapat melihat statistik prediksi keramaian dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk tabel. Selain itu, pengguna dapat mengganti rentang waktu dari yang mingguan untuk rentang waktu mingguan atau untuk jangka waktu 1 hari tertentu. Rentang waktunya dibagi dalam 2 jam. Lalu seperti pada fitur yang lain, ada map di mana pengguna bisa melihat dan bisa diperkecil map-nya. Oke, selanjutnya ke update dari prototipe ini. Selanjutnya ke logout dulu. Ya, oke, berikutnya update. Oke, jadi selanjutnya di sini pengguna juga bisa melakukan logout untuk keluar dari akun dan melakukan sign in kembali. Oke, selanjutnya kita lanjut ke update high fidelity yang telah kami lakukan berhubungan dengan revisi dari evaluasi 1 yang telah kami peroleh sebelumnya. Nah, di sini pada halaman sign in itu diberikan revisi pada tulisan create a new account. Ini dijadikan lebih menonjol lagi agar pengguna bisa dengan cepat mengenali si tulisan ini gitu untuk melakukan sign up. Lalu selanjutnya pada halaman di tag ini terdapat beberapa revisi, yaitu pada bagian map itu diberikan pilihan untuk bisa mengecilkan map, kemudian diberikan spacing yang lebih lagi pada tulisan informasi Grand Indonesia dan alamatnya dan open at jam berapa. Lalu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan ke bahasa Inggris semuanya. Terus kontras untuk tulisan estimated pengunjung, jumlah estimated pengunjungnya itu diubah juga, lalu diberikan penanda tentang icon recommendation yang diberikan. Tuh. Jadinya seperti ini high fidelity sebelum direvisi dan ini high fidelity setelah direvisi. Kemudian pada halaman report itu pada bagian back itu diberikan keterangan yaitu back to home agar pengguna tidak bingung. Lalu pada bagian kamera ini dimasukkan ke dalam text box agar pengguna bisa cepat mengenali. Terus selanjutnya pada bagian map juga seperti fitur sebelumnya itu bisa di-hide. Lalu pada bagian daftar riwayat report ini dibuat agar lebih menarik dan pada bagian back itu diberi keterangan back to report. Terus pada halaman predik ini seperti fitur sebelumnya juga map-nya bisa dikecilkan, back-nya itu ada diberi keterangan, terus bar chart dan table dijadikan sebagai slider di sini, lalu weekly dan daily juga diperbaiki slidernya. Terus pada halaman predik juga ini bagian show all-nya diperbesar agar pengguna bisa cepat mengenali dan back-nya diberi keterangan. Kemudian second evaluation ini merupakan hasil analisis evaluasi dari keenam partisipan. Pertama adalah single easy questions. Nah, grafik tersebut ini tuh menampilkan dari rentang 8 sampai 10 kalau misalnya partisipan tuh merasa ini tuh mudah dalam mengerjakan task. Kemudian sistem usability of skill. Nah, nilainya adalah 91,25 yang merupakan indeks A. Nah, hal ini tuh berarti dia tuh di atas nilai target itu 68 dan ini artinya sudah baik dan bisa diterima oleh penggunanya. Lanjut. List of findings. Nah, pada fitur login dan sign up, user experience goal yang diinginkan adalah engaging, yang dirasakan adalah helpful, usability goal yang diinginkan adalah efficient to use, dan yang dirasakan partisipan adalah easy to use. Fitur pencarian, user experience goal yang diinginkan adalah enjoyable, dan yang dirasakan adalah helpful. Dan usability goal yang diinginkan adalah have good utility, dan user yang dirasakan sama. Deteksi keramaian, user experience goal-nya adalah helpful, yang dirasakan sama. Usability goal yang diinginkan adalah effective to use, yang dirasakan adalah have good utility. Pada fitur report, user experience goal-nya adalah helpful, yang dirasakan adalah sama. Usability goal-nya adalah effective to use, dan yang dirasakan juga sama. Pada fitur prediksi keramaian, user experience goal-nya adalah helpful, dan yang dirasakan partisipan adalah helpful dan pleasurable. Pada usability goal-nya adalah have a good utility, dan yang dirasakan partisipan adalah sama. Nah, pada second evaluation ini ada beberapa revisi yang masih perlu dilakukan terhadap desain dari aplikasi kami ini.
Yang pertama pada halaman pencarian itu bisa ditambahkan tombol search pada peta dan voice comment. Jadi di bagian pencarian itu masih diperjelas lagi bahwa itu adalah untuk mencari. Berikutnya pada halaman pendeteksi keramaian tampilannya masih bisa dibuat agar lebih rapi lagi karena beberapa pengguna masih merasakan bahwa informasinya terlalu mepet meskipun sebenarnya sudah cukup baik, namun bisa dibuat supaya tidak lebih mepet lagi. Pada halaman report, ukuran kamera dan penjelasan diperkecil dan diletakkan di samping kanan agar pengguna tidak salah menekan saat ingin mengetik. Dan daftar riwayat report ditambahkan jumlah pengguna yang merasa terbantu dari suatu report yang telah diupload oleh pengguna yang lain. Lalu pada halaman menu predik bisa juga ditambahkan fitur hide pada tabel prediksi karena sebelumnya ada tombol show all, jadi itu bisa dibuat ada tombol hide begitu diperbesar. Dan untuk rentang waktu yang harian itu dibuat supaya tidak harian 24 jam, namun hanya untuk jam buka dari satu tempat umum tersebut saja karena ada beberapa jam yang memang tidak akan ada pengguna ke tempat umum tersebut. Dan untuk keseluruhan aplikasi, ukuran map untuk setiap fitur ada beberapa saran agar ukuran mapnya disamakan supaya lebih konsisten saja. Oke, demikian presentasi dari kelompok Hihui. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.